Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Eh, Koni lewat podcast Abraham Samad ya. Itu koar-koar menyemburkan fitnah, bahkan sampai mengancam Bu Iriana segala ya. Ya, orang ini selalu bikin gaduh. Sobat karibnya Hasto ini selalu bikin gaduh. Koar-koar di Rusia, memfitnah Jokowi dan keluarga. Dan parahnya lagi, katanya merepotkan Pak Prabowo saja karena bikin gaduh. Yang bikin gaduh kan Hasto, CS, dan Koni sendiri. Kenapa nyalain Jokowi? Aduh. Pantas saja jika para netizen ini pada geram akan kelakuan Koni, Hasto, Abraham Samad ya. Alhasil netizen di Indonesia ini merespon balik, mensemprot balik mulut besar Koni CS ini ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama video berikut ini. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu. Babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang belum mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang belum mau. Itu yang saya bilang nggak kesian apa sama Pak Prabowo. Ini kan dengan kayak gini ini sebenarnya bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu di dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik beradik bapak beranak ini. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian itu, apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain, padahal gulirkan aja. Memang kalau memang benar ya kan itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar? Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri, kenapa dokumennya ditaruh di Rusia ya? Dan ini move aja gitu. Saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti dan faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut gitu. Ya gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Koni loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Koni dan Romli Guntur gitu. Apabila itu tidak terbukti ya,
ini adalah mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya. Ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Itu semua ada delik hukumnya. Nggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami. Ya, jadi tolong masyarakat jangan terpancing. Kita jaga stabilitas politik. Ya, kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Ternyata Bu Iriana juga di-warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia. Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen, karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih, ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu? Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan Partai PDIP ya. Nah, dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah, dan kalau memang itu dokumennya urgent, dan urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Ya elah, CS Hasto. Bu Koni, semangat kali ya. Aduh, girang kali. Pingin menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh, Bu Koni. CS Hasto yang satu ini emang ya. Aduh. Kalau emang Bu Koni sudah memegang dokumen aibnya keluarga Pak Jokowi, datanglah ke Indonesia, pulang segera, bawa si Hasto. Jangan menalik cendong klien. Disembunyikan kemana si Hasto? Ini enggak, Bu Koni beraninya di luar negeri sana berkoar-koar. Di Indonesia lah, datang langsung ke kantor KPK ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun. Kalau enggak ke Mak Banteng. Lucu si Hasto, masa nitipin ke Bu Koni, kenapa enggak Mak Banteng? Padahal itu si Hasto anak kesayangan Mak Banteng loh. Gak dipercaya berarti Mak Banteng, sehingga Bu Koni yang dititipkan. Iya, aduh kasihan kali Mak Banteng, gak diakui si Hasto. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia, tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto. Katanya ada puluhan video tentang Pak Jokowi, tapi jangan ada yang diedit ya, karena ada loh kemarin video yang diedit si Hasto ya, video yang pidato si Pak Jokowi diedit sama si Hasto, enggak loh. Judulnya si Hasto sama yang lain-lainnya klien itu ya. Segera kami rakyat Indonesia menunggu kedatangan Bu Koni, biar tahu kami rakyat Indonesia